Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk melatih logika pemrograman menggunakan Scratch. Sebelum kita belajar coding, kita melatih dulu logika pemrograman supaya nanti kita tahu bagaimana cara membuat program dengan baik. Kita langsung ke materinya. Kita akan buka scratch.mit.edu, jadi scratch kemudian titik mit kemudian titik edu, scratch.mit.edu. Kemudian kalau kita buka, kita akan tampil seperti ini. Kita bisa mengubah ini ke dalam bahasa Indonesia. Caranya kita akan scroll ke bawah. Di bawah ini ada pilihan, kita klik, kita pindah ke bahasa Indonesia. Secara otomatis ini akan menjadi bahasa Indonesia. Nah, Scratch ini juga tersedia versi desktop. Di dalam sini ada menu unduh, kita klik saja. Nah, kemudian kita akan ketemu sistem operasimu. Di sini ada Windows, ada Mac, Chrome, kemudian Android. Tinggal klik unduh langsung. Pada kesempatan kali ini kita tidak akan menggunakan ini, kita akan langsung menuju ke Scratch ini, ke home-nya. Kemudian di dalam sini kita akan klik mulai membuat. Ini contoh yang diberikan, ada video tutorialnya, kita bisa tutup. Di dalam sini ada menu-menu, kemudian di dalam sini ada sebuah gambar kucing ini disebut dengan sprite. Jadi ada bagian gambar ini yang akan kita program, kemudian ini isi dari program yang akan kita latih. Contoh di dalam sini ada sprite, ada namanya kucing, saya akan perbesar. Kita lihat di dalam sini, ini ada sprite. Sprite ini bisa kita beri nama, misalnya kucing. Kemudian ini posisi dari kucing ada di 0x, kemudian y0. Y ini maksudnya posisi ke atas dan ke bawah, sementara kiri kanan menggunakan x. Contoh, saya akan tambahkan x sama dengan 20, maka dia akan bergerak ke kanan. Kalau y ini saya kasih 20, maka dia akan ke atas. Kalau saya kasih minus, dia akan ke bawah. Kalau kasih 0, dia ke posisinya akan ada di dalam sini. Kemudian ukuran kucing ini bisa kita ubah ukurannya, misalnya menjadi 50. Nah, ini lebih kecil, atau sebaliknya ke 200 menjadi besar. Kemudian di belakangnya ini ada panggung, ada pilihan. Dalam sini kita bisa merubah ukurannya, misalnya saya pilih ini. Nah, ini hasilnya dia akan ada di seperti ini. Kemudian si kucing ini juga bisa kita ganti. Ada pilihannya, semua ini kita bisa pilih apakah hewan, orang, fantasi atau apa. Kita bisa pilih, misalnya saya akan ganti dengan balon. Nah, ini yang kucing ini bisa kita hapus, hasilnya ini. Jadi kita bisa tambahkan sebuah balon di dalam sini. Kalau kita mau tambahkan objek lagi, kita bisa tambah lagi objeknya, objek sprite-nya. Kemudian misal saya akan ganti dengan ini orang. Kita bisa atur ukuran orang itu di dalam sini, ukurannya 100, kita akan ganti ke 50. Ini hasilnya. Jadi kita bisa ubah. Ini yang balon saya akan hapus, hasilnya ini. Sekarang si orang ini posisinya ada di minus 199, y-nya minus 60. Kalau y ini saya akan ganti dengan 0, maka akan ada di posisi ini. Kita kemudian di dalam sini ada gambar bendera, kemudian ini ada hentikan, ini jalankan, kemudian ada ini seperti ini untuk menampilkan layar. Berikutnya kita akan coba membuat posisi dari si orang ini. Di dalam sini ada namanya gerakan, kemudian ada tampilan, ada suara, ada kejadian, ada kontrol, ada sensor, ada operator, kemudian ada variabel, dan ada blok saya. Kita akan coba gerakan si orang ini. Coba kita akan ganti dulu dengan sprite yang lebih jelas. Misalnya ini kita kasih bola. Yang ini akan kita biarkan saja. Kita akan membuat ini di dalam bola. Bola ini ada di posisi x minus 201. Ini 201, kemudian ini min 91. Ini akan saya pindahkan ke kanan. Berarti kita cari gerakan
gerak 10 langkah, kita taruh dalam sini gerak. Misalnya ini dari X201 dia akan gerak, ini saya bulatkan saja. Jadi X min 200. Kalau saya kurangi 10 berarti ini min 190. Saya klik dalam sini. Nah, ini bola bergerak min 190. Ini saya tambahkan lagi. Misalnya 60. Saya klik. Nah, ini berubah. Ini menjadi min 130. Jadi X-nya bergerak ke sini. Kemudian berikutnya kita akan gerakkan lagi, gerakkan lagi, gerakkan lagi, gerakkan lagi. Nah, dia sampai ke pinggir sana. Nah, ketika ini dia menyentuh, saya akan tambahkan ketika dia menyentuh, saya akan ambil sensor. Sensor, saya ambil dalam sini, kemudian di dalam sini menyentuh pinggir. Nah, posisi ini ada simbolnya. Yang seperti ini bisa digerakkan, yang seperti ini. Ini kita akan tambahkan dengan sebuah kontrol. Jadi kita kontrol bola ini supaya nggak ngawur, kita kontrol. Jadi ini dia tidak ke pinggir terus. Kalau kita gerakkan terus, nah dia ke pinggir. Kita kontrol supaya ketika dia ke pinggir dia balik. Berarti kita ambil dari kontrol. Kemudian di dalam sini, ini kita cek. Kita cek menggunakan perintah jika. Jika ini dalam program menggunakan if. Ini kita masukkan ke dalam sini. Perhatikan gambarnya. Gambar seperti ini berarti masuk ke gambar seperti ini. Kita taruh ke dalam sini. Nah, jika dia masuk ke pinggir, maka dia harus kembali lagi ke pinggir sini. Berarti kita ambil lagi dari gerakan, kita ambil pergi ke X berapa. Nah, jika dia sampai ke pinggir, berarti dia akan kembali ke X di dalam sini. X-nya misalnya tadi min 200, kemudian Y-nya min 91. Jadi contoh dalam sini. Kemudian kalau ini jika menyentuh dia pergi ke X sama dengan ini. Nah, jika tidak dia melangkah. Jika iya maka X kembali ke ini, jika tidak dia melangkah ke 60. Nah, balik. Jadi begitu ini kita klik, dia akan mengecek apakah sudah menyentuh pinggir. Jika iya maka dia akan kembali ke X min 200, Y 91. Nah, jika tidak berarti dia tetap jalan terus. Nah, ini jalan terus. Karena dia belum nyampe pinggir. Nah, ini disebut dengan kontrol. Nah, pinggir, balik lagi ke sini. Balik lagi. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin mengulang ini? Untuk pengulangan kita juga cari di dalam kontrol. Di dalam kontrol ini ada ulangi 10 kali. Jadi kita bisa letakkan ini di dalam sini. Berarti ulangi, kemudian di dalamnya ada pengujian jika. Saya ambil contoh ini. Nah, ini mengulangi 10 kali. Kemudian kalau tidak kita pakai, kita keluarkan. Ini bisa kita drag, taruh sini. Kemudian kalau kita ingin ulangi selamanya, kita taruh sini. Taruh, masukkan ke dalam sini. Kemudian kita coba hasilnya. Nah, ini dia akan jalan terus sampai kita stop dalam sini. Nah, itu caranya kita bisa berlatih. Kemudian di dalam sini juga kita bisa tambahkan suara. Misalnya mainkan suara basketball bounce. Kita taruh dalam sini. Nah, ini contoh. Saya taruh dalam sini, saya klik. Nah, setiap kali dia gerak dia akan mengeluarkan bunyi. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Silakan nanti dipelajari dan dibuat. Kemudian dalam sini ini juga bisa kita tambahkan. Di sini ada kejadian. Kejadian apa? Kejadian misalnya ini ketika bendera hijau ini diklik. Contoh saya tulis bendera hijau, diklik. Nah, ini dia jalan. Saya stop. Kalau ini saya kembalikan ke dalam sini. Ini saya drag dulu, klik, tahan, taruh samping. Kalau ini, nah ini nggak jalan. Tapi kalau saya berikan ini, berarti ada kejadian bendera hijau ini ditekan. Jadi kalau ini saya taruh dalam sini, saya klik. Ini saya taruh, klik. Nah, ini bisa jalan. Saya kembalikan lagi. Kalau saya taruh, saya kembalikan ke sini. Kalau saya taruh besar, ini, nah ini nggak bunyi. Nggak jalan. Kenapa? Karena belum saya tambahkan event ketika bendera hijau ini diklik. Jadi kalau diklik, maka si bola ini akan jalan terus. Kemudian kita perhatikan, dia akan mengulang selamanya. Ini selamanya ada di dalam blok ini. Kemudian di dalam blok ini dia akan memainkan suara. Kemudian jika menyentuh pinggir, dia akan kembali ke posisi min 200.
Y-91. Jika tidak, maka dia akan bergerak sebanyak 60 langkah. Gitu. Silakan dicoba dan dipelajari. Di dalam sini saya juga sudah menyediakan link dari tutorial YouTube-nya. Di YouTube, klik Scratch Team ini, kemudian klik di dalam ini, Scratch ini. Kemudian di dalam sini ada playlist. Di dalam playlist ada contoh-contoh pembuatan program. Di sini ada tutorial. Kemudian di dalam tutorial ini dijelaskan bagaimana membuat game, kemudian bagaimana membuat karakter di dalam desain, membuat scrolling background, dan seterusnya. Ini memang bahasa Inggris, tapi coba dilihat aja dia ngekliknya apa, kemudian ininya apa. Nah, itu materi tentang melatih logika pemrograman. Silakan dicoba. Yang perlu dilatih di dalam sini bagaimana menempatkan modul-modul ini. Jadi ini modul, misalnya modul klik, kemudian modul pengulangan. Jadi pengulangan di dalam kontrol itu ada pengulangan, ada ulangi 10 kali, ada ulangi selamanya, ada jika, kemudian di bawahnya ada jika tidak, kemudian tunggu sampai, dan ulangi sampai. Jadi ulangi sampai ada sebuah kondisi yang harus ditunggu sampai kondisinya itu tercapai. Jadi yang harus diperhatikan seperti contoh dalam sini. Ini adalah namanya kondisi. Jadi kondisinya apa? Kondisi bola sampai ke pinggir. Kemudian ini masuk ke dalam sini. Ini simbol dari kondisi. Kemudian di sini ada pengulangannya. Nah, itu saja. Silakan dicoba. Kemudian gunakan ini playlist ini untuk latihan, untuk mencoba dan lebih memahami cara pembuatan sebuah program. Jadi kalau dalam sini ada sebuah program, kita akan belajar untuk melihat skenario atau jalannya sebuah program. Di tutorial dijelaskan bagaimana kita membuat skenario. Sebelum program itu dibuat harus tahu dulu skenario. Jadi bagaimana jalannya sebuah program. Kemudian yang dibutuhkan di dalam program itu modul apa saja. Apakah modul pengulangan ini, kemudian modul pengujian kondisi. Jadi kontrol ini modul kontrol untuk mengecek kondisi, kemudian kondisi yang dibutuhkan itu apa, ada batas-batasan kondisi. Contoh ini kita gunakan sensor, kalau dia menyentuh apa, di sini dalam sini ini menyentuh pinggir, kemudian ada contoh menyentuh pinggir, kemudian ini juga kalau kita tambahkan menyentuh gambar ini juga bisa, karena gambar ini di dalam sini ini namanya Avery walking. Jadi kalau menyentuh apa, apakah menyentuh pinggir, menyentuh basketball. Nah, ini kalau ini saya pindahkan dalam sini objeknya, berarti pertanyaannya apakah dia menyentuh ke Avery walking. Si gambar ini namanya Avery walking. Atau kita ganti misalnya City. Nah, ini si spread ini namanya City. Jadi kalau si basketball ini menyentuh, ada pilihannya menyentuh City atau menyentuh pinggir. Kemudian di dalam sini juga ada variabel. Silakan dicoba-coba. Jangan lupa lihat tutornya untuk bisa menghasilkan sebuah game. Jadi game sederhana sekaligus kita belajar untuk melatih logika pemrograman kita, supaya nanti kalau kita lihat di dalam sini, ini ada sebuah contoh-contoh yang dihasilkan oleh Scratch. Itu saja materinya. Silakan dicoba. Kita kembali ke video selanjutnya dari SMK Revit. Terima kasih.